Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin khususkan untuk kalian yang mungkin cintanya adalah cinta bersegi-segi. Cinta bersegi-segi ini terkadang menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Mengapa bisa terjebak di dalam hubungan semacam ini dan sudah terlampau jauh ngejalin hubungan cinta bersegi-segi. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa kondisi semacam ini mungkin menyiksa buat kalian. Tapi kita akan lihat apa sih kata hatinya dia yang terdalam yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, berkaitan dari perasaannya, berkaitan dari apa yang dia ingin sampaikan kepada kamu. Oke. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kevin pakai kartu kata hati cinta bersegi-segi yang berkaitan dari energinya dia. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita ya? Ini dikhususkan untuk kalian yang temanya atau kisahnya adalah cinta bersegi-segi. Jadi jangan kalian itu istilahnya semua itu harus sesuai dengan bacaan kamu. Baca temanya, baca judulnya ya sahabat kebahagiaan, karena nggak semuanya di penontonnya Kevin, sahabat kebahagiaan ini nggak semuanya itu terkoneksi dengan cinta bersegi-segi ya. Dan ini untuk kalian yang cintanya bersegi-segi, yang ingin dia sampaikan kepada kamu dalam kata hatinya. Energi cinta bersegi-segi kamu, apa sih yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, berkaitan dari perasaan, sesuatu hal yang terungkap, dan sesuatu hal yang akan terjadi nanti. Kita cek untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah masa lalu. Sahabat kebahagiaan, ada yang kangen, ada yang pengen ngobrolin tentang masa lalu atau kenangan-kenangan kalian berdua di sini ya. Mungkin ini adalah bagian dari nostalgia cintanya dia. Di dalam benaknya dia, mungkin kalau membahas tentang masa lalu, kenangan, atau kisah yang sudah dilewati, ini akan membangkitkan yang namanya gairahnya dia. Kalimat oracle dari kartu masa lalu adalah, kamu masa laluku yang tidak bisa aku hilangkan, dan aku akan mengubah kisah masa lalu ini denganmu. Dalam artian dia lagi mengingat jaya-jayanya dia ketika dia dulu naksir kamu, ketika dia suka sama kamu tapi belum ngejalin sebuah hubungan di situ. Dan ketika kehidupan yang saat ini atau hari ini juga dia mengutarakan kata cinta kepada kamu, dia membahas tentang masa lalu, bahwa dulu dia pernah naksir kamu, suka sama kamu tapi nggak bisa terungkapkan. Ini adalah momen yang membuat diri dia tuh kayak menghidupkan kembali energi cintanya, gairah semangatnya sama kamu. Siapa sih orang yang nggak suka tentang membahas tentang kejayaan masa lalu? Pasti suka, apalagi membahas tentang kenangan, kisah-kisah muda dan lain sebagainya. Sisi adrenalinnya itu muncul. Dia mencintai kamu karena masa lalu yang belum selesai. Dalam kata hatinya dia, orang ini ingin membangkitkan suasananya dia lagi dan ingin terlihat percaya diri di depan kamu. Karena dia mungkin ngerasa pede banget sudah diterima kamu atau sudah diizinkan masuk ke dalam kehidupan kamu. Dan ini yang membuat diri dia merasa senang, terhubung kembali denganmu. Dan paling banyak kisah cinta bersegi-segi ini adalah, ini orang adalah masa lalu kamu. Masa lalu itu bukan berarti mantan doang ya. Masa lalu itu adalah orang yang pernah kamu temui, entah itu di masa sekolah, SMA, tapi nggak mungkin TK ya. SMA atau mungkin juga SD atau mungkin juga SMP atau masa kuliah. Ini
Kisahnya dulu pernah naksir kamu tapi nggak terungkapkan, dan di momen saat ini dia kayak ngerasa lebih percaya diri. Ini adalah kata hatinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, perasaan. Saat kebagian, orang ini ternyata sudah baper ya ke bawah perasaan sama kamu. Karena mungkin berkaitan dari masa lalu dan kamu mengizinkan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, sehingga orang ini tuh perasaannya akan muncul lagi. Dalam kata hatinya dia mengenai tentang perasaan, aku tidak tahu perasaan apa ini. Sepertinya aku tidak bisa jatuh cinta kepada dua orang sekaligus. Dia nggak bisa jatuh cinta kepada dua orang sekaligus. Artinya dia tidak bisa mengontrol diri dia untuk bisa berkomitmen kepada siapapun. Sebenarnya kalau boleh dibilang dia tuh setia sih, setia pada komitmen. Kalau dia punya pasangan sah, dia akan menceraikan pasangan sahnya. Kepada kamu yang mungkin kamu dalam masa lalunya, ini mengindikasi bahwa ini adalah nostalgia cinta aja, yang seakan-akan ini adalah ilusi dari perasaan masa lalu yang tumbuh untuk saat ini. Tapi orang ini pada dasarnya nggak bisa membagi dua hati, kewalahan. Dia nggak bisa membagi dua hati, makanya energinya tuh terkadang bimbang, terkadang nggak jelas. Dia akan mengarah ke mana yang membuat dia itu ngerasa nyaman. Kalau suasana hatinya, moodnya itu nyamannya sama kamu, ya dia akan tertujunya sama kamu. Tapi kalau moodnya lagi ke pasangan sahnya, kalau dia punya pasangan sah, ya dia pasti akan larinya ke sana. Dan pada dasarnya dia nggak bisa memiliki dua cinta. Tapi kalau dipaksakan, apakah itu? Itu tentang sisi gairah atau hasrat ya, saat bagian. Kalau hasrat dan gairah ini bisa mengendalikan perasaan seseorang untuk memiliki sebuah ambisi atau tujuan lain. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa dalam kata hatinya dia? Kartunya adalah perceraian. Saat kebahagiaan, bahagia dia dengan pasangan sahnya? Enggak. Kenapa? Karena ada momen-momen yang membuat diri dia itu ngerasa kurang mendapatkan sebuah feel dari sisi afeksi. Hadirnya cinta bersegi-segi pasti akan mengacaukan segalanya, karena ada kebahagiaan lain di situ. Orang ini nggak bisa membagi cinta menjadi dua hati. Dia hanya punya satu cinta yang akan diberikan kepada mana yang menurut dia ini nyaman. Orang ini mengeluhkan tentang pernikahannya, membahas tentang perceraian, tapi istrinya atau suaminya bakalan dicerain nggak? Ini adalah keluh kesah hatinya dia. Pernikahannya itu berantakan karena hadirnya hubungan cinta bersegi-segi juga. Dan ada masalah-masalah lain, entah itu faktor ekonomi, entah itu faktor rutinitas, atau egonya dia. Kalau dia bercerita kepada kamu tentang rumah tangganya, dia pasti akan menjanjikan tentang perpisahan, mengeluh tentang pernikahan. Setiap orang pasti punya masalah pernikahannya sendiri-sendiri. Tapi alangkah bijaknya, jangan curhat tentang dapur rumah tangga ke lawan jenis. Ya, soal kebahagiaan. Di awal sebuah hubungan, dia juga menceritakan hal itu sama kamu, membahas tentang pernikahan. Ada kesamaan, akhirnya diizinkan untuk masuk untuk menjalin hubungan. Kalimat orakel dari kartu perceraian adalah, mungkin ini bisa terjadi di antara aku atau kamu. Namun masih banyak yang aku pikirkan, tapi aku ingin membahas hal ini kepadamu. Dari pengalaman yang sama, masalah ketidakbahagiaan di dalam sebuah pernikahan, dia berkata bahwa mungkin ini juga terjadi di antara aku atau kamu. Kalau kamu yang punya pasangan sah, dia juga punya pasangan sah, ngalamin hal yang sama, saling curhat satu sama lain. Kenapa energinya sama di situ? Kalian menciptakan sebuah komunikasi dengan kisah yang sama, akhirnya kayak merasa terhubung, merasa banyak kesamaan, dan merasa saling melengkapi, dan kemudian hubungan itu muncullah sebuah perasaan untuk terhubung kembali. Dan kalau saran Kevin sih, cinta bersegi-segi itu rata-rata tuh berawal dari curhat sih. Berawal dari curhat. Dari curhat disitulah timbullah sebuah perasaan yang muncul. Di sini dia ingin membahas tentang perceraian atau membahas tentang hubungannya dia dengan pasangan sahnya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan pasangan sahnya. Dia harus bercermin dulu. Kalau dia punya masalah dengan pasangan sahnya, harusnya diselesaikan, bukan ngejalin hubungan cinta bersegi-segi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, alternatif. Itu kan bener kan?
Dia harusnya menyelesaikan kalau misalkan ada bermasalah tentang pernikahan, entah dia mau cerai, divorce, atau mungkin juga mau kembali menyatu atau apa, harusnya diselesaikan dulu. Jangan ngejalin sebuah hubungan alternatif. Tapi dia sudah kadung terlanjur ngejalin hubungan alternatif sama kamu dan sudah ngejalin hubungan yang sangat dalam. Kalimatnya adalah dari kata oracle-nya, alternatif, berhubungan denganmu hanya sebagai alternatif saja. Nih, kalian baca ya, kejujuran hatinya dia. Berhubungan denganmu hanya sebagai alternatif saja. Aku tidak bisa menjadikan kamu yang pertama, tapi aku menikmati ini semua. Ini ada simbol laki-laki, ini ada simbol istri sahnya sama anaknya. Ini mungkin yang di belakang ini adalah kamu. Di sini dia ngejalin hubungan sama kamu tuh alternatif doang. Kenapa? Karena dopaminnya ningkat di sini dari kisah masa lalu. Dan di sini dia tidak bisa menjadikan kamu yang pertama, tapi dia menikmati ini semua dengan kamu. Kevin, aku istri sirihnya dia. Oke. Kalau kamu sudah nikah siri sama dia, kalau kisahnya di sini ada kamu nikah siri sama dia, sulit untuk menjadikan yang pertama. Maka dari itu, untuk saat kebahagiaan, terutama kalian untuk yang perempuan, jangan pernah mau diduakan, mau dijadikan istri kedua, istri sirihnya atau apa, jangan pernah mau. Perempuan itu harus diutamakan. Perempuan itu adalah ibu yang harus diutamakan. Maka kembali ke dalam kesadaran itu. Kevin penganut monogami, bukan penganut poligami. Kenapa? Hidup di era saat ini tuh susah. Kita cari uang itu susah. Uang, harta, dan lain sebagainya itu pelengkap kebahagiaan. Dan rata-rata yang menjadi sumber permasalahan itu adalah uang saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, cinta. Udah alternatif, udah terlanjur cinta, punya perasaan. Dalam kata hatinya dia yang ingin dia sampaikan kepada kamu nanti akan merayu penuh dengan romansa, penuh dengan perasaan cinta. Mungkin ini pernah terjadi, pernah dia utarakan sama kamu. Namun yang akan dia lakukan atas dasar cinta, dia memilih untuk kamu tetap singgah di benaknya dia. Kartunya adalah cinta. Kalimat oracle-nya adalah aku mencintaimu dan secepat ini aku memiliki rasa cinta kepadamu. Kenapa dia bisa secepat itu cinta sama kamu? Karena di sini dia lagi ada masalah dengan pernikahannya dia. Dia butuh afeksi. Lalu dia butuh alternatif. Kemudian datanglah kamu atau dia diizinkan masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena dia lagi butuh afeksi nih, cangkir cup cintanya dia kosong. Kamu masuk. Akhirnya jadi hubungan alternatif. Cinta itu muncul. Dan secepat itu dia jatuh cinta sama kamu. Kenapa? Karena dijadikan alternatif. Sedangkan dia sebenarnya punya masalah dengan masalah rumah tangganya dia. Kenapa bisa secepat itu cinta sama kamu? Karena dia membutuhkan sebuah hiburan dalam suasana hatinya yang kosong, yang butuh afeksi. Dan kamu masuk di sini saat kebahagiaan. Apakah inilah adalah sebuah kebetulan? Ya, semua di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan biasa ya. Pasti ada perjalanan yang bisa diambil dalam ranah kisah semacam ini. Dan terlebih orang ini tuh dulu belum selesai kisahnya dengan kamu. Makanya di sini ngejadiin kamu tuh alternatif cintanya dia. Yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa bahagia meskipun untuk sementara. Meskipun realitanya adalah dia gak bisa menjadikan kamu yang pertama. Mungkin bacaan ini sulit untuk kamu. Mungkin untuk kamu yang ngerasa terlalu dalam cintanya membuat kamu denial. Tapi coba lihat lagi, telaah lagi. Coba pahami lagi tentang koneksi hubungan semacam ini. Dan tujuan yang sebenarnya dari kata hatinya dia yang terdalam adalah sebagai alternatif cinta. Kalau alternatif cinta, ya artinya sebagai cadangan, alternatif atau plan B, plan C, plan D, dan lain sebagainya. Itu adalah cadangan. Oke. Dia tidak bahagia dengan pernikahannya dan mencari cinta dengan kamu. Secepat itu dia bisa mencintai kamu karena cup cintanya itu memang kosong, butuh afeksi, dan kamu masuk di situ.
Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Cerminan. Wow, banyak kesamaan nih sama sahabat kebahagiaan. Mungkin ini juga berkaitan dari pernikahan ya. Dia mengutarakan di sini bahwa mungkin ini bisa terjadi di antara aku atau kamu tentang masalah pernikahan, dan di sini energinya adalah cerminan. Jadi kamu sama dia tuh punya trust issue tentang masalah pernikahan atau masalah tentang rumah tangga. Sehingga banyak kesamaan di situ. Dalam benaknya dia mengatakan di kartu cerminan ya, dia mengatakan bahwa aku selalu merasa diriku seperti dirimu juga. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Seakan-akan ini adalah twin flame. Ya, apakah twin flame terjadi dalam hubungan cinta bersegi-segi? Ada dan banyak. Tapi twin flame itu bukan sebuah hubungan yang wow banget ya. Saat bagian twin flame itu nggak bisa menyatu. Twin flame itu nggak bisa menyatu. Kalau kita nggak memahami tentang makna hubungan twin flame, itu bisa nyiksa. Tapi kalau memahami makna tentang hubungan twin flame, kalian bisa tumbuh belajar sebagai bentuk cinta secara spiritual. Di sini dia ngerasa bahwa banyak kesamaan. Dia merasa bahwa dirinya dia seperti diri kamu. Dan dia memvalidasikan apakah kamu juga merasakan hal yang sama seperti yang apa aku rasakan. Ini dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, delusi. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dari pernikahannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Kamu telah berubah tidak sama seperti pertama kali kita berjumpa. Karena dia mungkin ada masalah di dalam, sehingga sama kamu energinya juga membawa energi negatif juga. Dia ada masalah di dalam, internalnya dia. Ketemu sama kamu, akhirnya apa? Bentrok di situ. Karena energinya dia adalah negatif. Ketemu sama kamu, akhirnya jadi negatif juga. Karena banyak delusinya di sini. Kamu telah berubah tidak sama seperti pertama kali kita berjumpa. Dalam artian dia ingin kamu tuh tetap seperti itu, nggak boleh berubah, atau mungkin juga sadar. Dalam artian dia itu nggak mau kamu berubah untuk tidak menanggapi dia lagi. Dia nggak mau ada perubahan di situ. Dia maunya kamu tetap sama nanggepin dia. Ini juga bagian dari gaslighting atau manipulasi secara emosional ya, saat bagian ketika sebuah hubungan bilang kamu tuh udah berubah, nggak sama kayak dulu. Kalau berubah lebih baik, lebih bisa mencintai diri sendiri, dan orang tersebut tidak suka, artinya dia nggak mau kamu berkembang atau tumbuh secara perasaan emosional atau spiritual awakening. Dia nggak suka kalau kamu spiritual awakening di situ dan dia ngerasa delusi. Coba saat bagian pahami, ketika kamu udah masuk ke dalam cinta bersegi-segi, kamu tumbuh di situ. Kamu mau emotional awakening di situ. Kamu mau belajar menyadari. Tapi dia selalu mengusik, selalu narik kamu untuk tetap stay sama hubungan ini. Dan padahal diri kamu tuh sudah berubah untuk mencintai diri sendiri, udah mau fokus ke kehidupan sendiri. Tapi dia narik terus kamu. Ini artinya apa? Dia nggak mau kamu tumbuh secara emosional. Dia nggak mau kamu tumbuh secara kesadaran, agar tetap terjebak dalam kemelekatan ini. Itu toksik bukan? Coba kalian komen di kolom komentar, itu toksik bukan? Pahami hal semacam ini. Toksik bukan? Mau alasan apapun dia cinta sama kamu, atau bagaimanapun juga, pada kenyataannya jadi alternatif doang. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah kesedihan, nangis saat kebahagiaan. Kalau kamu berubah, kamu di sini ngalami sebuah pertumbuhan secara emosional. Kamu tidak nanggepin dia, ada kesedihan di dalam benaknya dia. Kartunya adalah kesedihan saat bahagia. Dia nangis, dia sedih, kayak ngerasa bahwa dia sendirian, gak ada lagi yang mencintai aku. Itu gaslighting lagi. Kalimat oracle-nya adalah sakit sekali jika menerima kenyataan ini, mengapa kita tidak bisa saling memiliki. Nah,
Makanya harus bisa belajar bahwa cinta tak harus saling memiliki. Kenapa seperti ini sedih? Karena terlalu banyak keinginan, dan keinginan itu adalah sumber dari kemelekatan. Ini menurut teori Dr. David R. Hawkins ya, secara psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Dan kesedihan yang dia derita tentang kamu adalah ketika dia ngerasa tidak bisa memiliki kamu. Akhirnya apa? Dia jadi egois, dia jadi keras, dia menjadi orang yang mungkin temperamental terhadap pasangan sahnya, tarik ke katu atas, udah kesedihan, perceraian. Nanti imbasnya kemana? Ke sini, ke pasangan sahnya. Pasangan sahnya ini jadi imbasnya, dia jadi temperamental, sulit diatur, marah, dan efek paling buruknya dari energi kemelekatannya dia ke kamu, efek paling buruknya itu adalah akan mempengaruhi sisi emosionalnya dia, terutama ketika dia marah. Bisa menjadi temperamental. Ini secara psikologisnya ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, adrenalin. Wow. Cinta bersegi-segi penuh dengan gairah, dan hormon adrenalinnya itu pasti akan meningkat karena merasa tertantang, harus menggali, penuh dengan tantangan, penuh dengan eksperimen di situ. Semakin kamu menjauh, semakin dia semangat untuk meyakinkan hati kamu. Dan semakin hati kamu lemah, kamu akan ketarik dia. Semakin kamu kasihan sama dia tentang kesedihannya dia, kamu akan semakin ketarik sama dia. Dia punya adrenalin yang kuat banget. Gairahku memuncak ketika kita saling bersama. Tantangan terbesarku adalah menaklukkan hubungan ini. Oke, masih punya ambisi sama kamu. Ini adalah kata hatinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kepuasan. Aduh, sahabat kebahagiaan. Ini udah dikuasai oleh hasrat dan juga gairah. Ini simbolnya orang lagi bercinta ya. Ini Kevin harapkan kalian jangan sampai udah terlampaui jauh sampai ke sini nih. Kevin harapkan jangan sampai terlampaui jauh sampai ke sini ke ranah seks. Kevin harapkan jangan sampai. Kalau sudah terlanjur sampai ke sini, kemelekatannya itu kuat banget. Dia nggak mau kamu tuh tumbuh secara emosional. Dia nggak mau kamu ngalamin emotional awakening. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia kan selalu delusi. Dia selalu menyangkal bahwa kamu telah berubah tidak sama seperti pertama kali kita ketemu atau terhubung di sini sebagai hubungan alternatif. Dia puas sama kamu secara hasrat. Aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Dalam artian dia tidak pernah puas bercinta denganmu. Karena apa? Karena dia pengen lagi. Gak kapok saat bagian. Kalau puas pasti akan berhenti kan. Ya aku udah puas nih, udah tahu semuanya, pasti berhenti. Tapi di sini enggak. Kenapa? Adrenalinnya tuh ningkat. Kepuasan. Aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Karena dia menikmati di sini, artinya dia pengen lagi bercinta dengan kamu. Ini energi tergelapnya adalah ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya yang dibayangkan adalah kamu. Ini energi tergelapnya. Dan pasangan sahnya pasti akan ngerasain. Seks itu penting. Ketika pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu ngelakuin sebuah hubungan, dia natap mata kamu enggak? Enggak. Ada hal yang disembunyikan di situ. Makanya hubungan seksual sebagai suami istri, mau seberapa lama usia pernikahan kamu, jadikan seks itu sebagai ekspresi cinta, bukan hanya sebatas rekreasi atau penghasil keturunan. Kalau udah punya keturunan ya udah punya anak, udah KB dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya apa? Menjaga keutuhan hubungan suami istri, terutama dalam ranah seksual, sebagai kebutuhan batiniah kalian, dan jadikan itu sebagai ekspresi cinta, bukan hanya rekreasi. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ini Kevin full pakai kartu kata hati cinta bersegi-segi saja ya, sesuai dengan tema kita. Selanjutnya adalah siklus. Mengapa hubungan kita hanya berputar-putar saja dan ini sangat melelahkan. Ini namanya hubungan karmic relationship ya. Siklusnya akan terus berputar-putar saja saat bagian. Dan dia tahu, dia menyadari akan hal itu. Dia gak sanggup untuk ngerasain ini terus menerus. Akhirnya apa? Energinya jadi berantakan.
Yang bisa menyelamatkan ini semua apa? Kesadaran, emotional awakening kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kebuntuan. Tuh kan, udah jadi hubungan alternatif, buntu. Akhirnya apa? Delusi. Ketika kamu berubah, dia menyangkal, dia ngerasa bahwa kenapa kamu berubah seperti ini, nggak sama kayak yang kemarin-kemarin. Nyangkal. Dan ini juga bisa dilakukan oleh kamu ke dia. Kenapa dia berubah? Kenapa nggak sama seperti dulu? Ini namanya toxic relationship. Kebuntuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa kepadamu. Buntu kan? Buntu. Kenapa buntu? Komponen cinta, gairah, kintipan, komitmen. Gak punya komitmen, makanya buntu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jeda. Nanti akan ada banyak jeda sih hubungan kamu sama dia. Atau mungkin juga kalian yang ngejalan hubungan cinta bersegi-segi untuk saat ini mungkin lagi berjeda. Kalimat oracle-nya adalah situasinya sedang tidak baik-baik saja. Aku minta hubungan ini berhenti sejenak. Semoga kau paham itu. Dia lagi minta jeda untuk istirahat sejenak. Apakah ini akan muncul kembali? Ya pasti akan muncul kembali. Karena di sini ada energi perputaran, ada siklus berputar. Mengapa hubungan kita hanya berputar-putar saja dan ini sangat melelahkan. Dan pada dasarnya hubungan ini udah buntu. Yang tujuannya adalah cuma alternatif. Kita cek untuk energi kartu yang terakhir. Kartunya adalah ada 2 kepuasan di sini muncul. Ini kepuasan juga. Ambisiku sudah terpenuhi, aku merasa puas telah merasakan itu semua, namun masih belum cukup bagiku. Dia udah tahu kamu luar dalam. Kalau ini energinya sudah sampai ke tahap ini, karena badan, dia udah tahu kamu segalanya. Makanya ini dia bisa berubah menjadi buntu, menjadi berjeda, karena dia udah tahu kamu luar dalamnya. Ini untuk kalian yang sudah sampai ke luar dan dalam ya. Tapi kalau cuma tahap gitu-gitu doang, komunikasi doang, bla 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 bla, LDR dan lain sebagainya, siklusnya akan terus muter-muter terus. Ini adalah energi yang terlihat dalam cinta bersegi-segi yang ingin dia sampaikan kepadamu dalam kata hatinya dia yang terdalam. Berkaitan itu semua, ada energi apa yang muncul terutama untuk zodiaknya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita cek. Untuk energinya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian ya. Kevin gak akan ngambil keputusan apapun. Keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian. Selanjutnya ada Sagittarius, ada Aries, ada Libra, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Leo, ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer, dan yang terakhir adalah Taurus. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf P, lalu di sini ada huruf A, ada huruf N, ada huruf K, ada huruf V, ada huruf R, ada huruf W, ada huruf G, ada huruf M, ada huruf H, ada huruf X, ada huruf I, ada huruf F, ada huruf U, Y, D. Lalu di sini ada huruf B, ada huruf T, ada huruf E, ada huruf C, dan yang terakhir di sini adalah huruf J. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.